bukan hanya sesuatu hayalan, orang halus, tapi ini nyata. Darah dan daging bisa diraba, bisa dilihat. Tentang firman yang hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi Yesus itu hidup nyata. Dapat dilihat oleh orang-orang yang mengenalnya. Bangkit menunjukkan dirinya kepada orang-orang yang kenal dia. Jadi dia tahu. Selamat bertemu kembali saudara-saudaraku, Shalom. Bagaimana kabarnya saat ini? Tentulah seperti yang saya harapkan, semua teman-teman ada dalam keadaan sehat dan kuat. Marilah kita akan mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Yusuf Roni yang mengambil pembacaan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Namun sebelum itu marilah kita mengikuti doa sebelum kita masuk dalam khotbah. Sebab kami percaya Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang menyertai setiap kami. Perbuatan tangan-Mu Tuhan yang ajaib di tengah-tengah kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami menyatakan doa syukur kami Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak. Terima syukur kami Tuhan. Oleh karena perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyatakan doa syukur kita. Bapak terima kasih Tuhan. Buat kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan. Buat makanan, minuman. Tempat perteduhan kami dari hujan dan dari kemarau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat istri, buat suami, buat anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengampunan dosa Tuhan. Buat karya keselamatan yang hidup bagi kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat pekerjaan. Terima kasih Tuhan buat usaha kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat finansial kami Tuhan yang dapat kami perbuat sampai pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga diluputkan dari segala penyakit. Bahkan kami Tuhan disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab siapakah kami ini Tuhan? Kami begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Biarlah pada saat ini kami menyatakan syukur kami yang tak terhingga kepada-Mu Tuhan. Oleh karena perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa untuk dua permohonan kita pada Tuhan. Bapa, pada saat ini kami berdoa Tuhan. Memohon kepada-Mu Tuhan untuk kesembuhan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan luputkan Tuhan dari virus pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan. Engkau Tuhan berikan hikmat kepada mereka Tuhan. Untuk mengelola, untuk melayani bangsa yang besar ini Tuhan. Supaya kami benar-benar yakin dan percaya Tuhan, kami bakal dipulihkan Tuhan. Kami akan dipulihkan Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk tim dokter Tuhan, perawat Tuhan, tim gugus Tuhan, pandemi COVID-19 yang terus bekerja Tuhan. Bapak berkati mereka Tuhan, berikan perlindungan kepada mereka Tuhan, luputkan mereka dari segala virus itu Tuhan. Sehingga mereka benar-benar melayani yang sakit Tuhan, dan yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Kami yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, Kau buka jalan bagi setiap kami Tuhan. Kami juga Tuhan butuh pertolongan Tuhan dalam finansial Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Kau yang cukupkan di dalam nama Yesus. Kami juga Tuhan yang membutuhkan keturunan Tuhan. Engkau sediakan tepat pada waktunya Bapak dalam nama Yesus. Kami juga Tuhan yang ingin kesembuhan pada saat ini Tuhan. Tuhan curahkan kesembuhan-Mu Tuhan. Urapan-Mu yang baru Tuhan menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Ucapan syukur dan permohonan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus
Kami yang percaya Tuhan, katakan amin. Kita akan dengarkan sebuah lagu pujian sebelum kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Yusuf Roni. Sebab Engkau hadir Tuhan bersama kami. Mari sama-sama kita mau katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Sama-sama katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku pandang hanya kemuliaan-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Mari katakan, saat umat mencari wajah-Nya. Sebab itu kami Tuhan mau berseru Tuhan, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, dengan umat-Nya. Benar Tuhan, benar. Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan, hadirat-Mu memenuhi, hanya hadirat-Mu Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, ya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu terjadi Tuhan. Hadirat-Mu mengubahkan setiap kami Tuhan, memampukan setiap kami Tuhan. Oh. Mari dengan iman kita mau katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hati-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu,
Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Haleluya. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur Tuhan. Haleluya. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan menyembuhkan, memulihkan kami. Kau yang layak Tuhan, layak disembah, layak dipuji, dimuliakan Tuhan. Oh, dahsyat dan ajaib Tuhan. Oh, haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes, you are God, Almighty God. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Sebuah pujian yang luar biasa telah kita dengarkan. Selanjutnya mari kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bishem ha'ab wehaben weruah hakodes Elohe Echad. Bapa kami di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala pemeliharaan Tuhan yang berlaku atas kehidupan kami, penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai kami, kasih setia dan belas kasihan-Mu yang senantiasa Kau berikan kepada kami, pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna. Karena itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita ingin bersama-sama membaca firman terlebih dahulu yang terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang keempat. Surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai keempat. Silakan jemaat yang ada di rumah membuka Alkitabnya. Mari kita memperhatikan bacaan kita ini, menyimak dengan baik dan minta Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kita. Firman Tuhan demikian.
Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, kami memberitakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini telah kami tuliskan kepada kamu, supaya kamu bersukacita, sukacita kami menjadi sempurna. Mari kita sambut firman Tuhan. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyambung khotbah saya pada hari kenaikan dengan bacaan yang sekarang ini. Saya ingin menunjukkan bahwa para penulis perjanjian baru mencatat para saksi mata mengenai Yesus. Artinya, kesaksian rasul-rasul telah dituliskan dalam perjanjian baru, sehingga tulisannya dapat dipercaya sebagai satu gambaran historis yang akurat mengenai Yesus Kristus. Memang dalam kehidupan Yesus banyak peristiwa-peristiwa yang adikodrati sifatnya, yaitu mujizat-mujizat yang terjadi. Dan orang sering berpikir karena ada hal-hal yang seperti ini, lalu orang membuat sama seperti cerita-cerita mitos Yunani atau Latin. Saya ingin menunjukkan terlebih dahulu, ada perbedaan yang nyata antara cerita-cerita mitos dengan kisah Yesus. Tentang kelahirannya, kehidupannya, karya-karyanya, dengan cerita-cerita mitos berbeda. Dalam mitos Yunani tidak diterapkan pada pribadi-pribadi yang nyata, dari darah dan daging, melainkan pada tokoh-tokoh mitos. Seandainya Zeus itu tokoh mitos, tinggal di planet Jupiter, yang planet itu tidak bisa terjangkau. Jadi dengan demikian tidak ada saksi mata, bukan bersifat darah dan daging. Sementara kisah Yesus adalah kisah yang punya saksi mata dan yang bersifat darah dan daging. Artinya, dalam kepercayaan Kristen, peristiwa-peristiwa yang terjadi itu dikaitkan pada seseorang pribadi, yaitu Yesus, yang dikenal oleh para penulis perjanjian baru dalam dimensi ruang, dimensi waktu, dan waktu sejarah. Pelaku sejarah Yesus Kristus mereka kenal secara pribadi. Bukanlah sebuah dongeng yang tidak mereka kenal, hanya mereka percayai. Satu mitos dapat diartikan satu usaha, yaitu untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Yaitu rasa keingintahuan mengapa fenomena ini terjadi. Itu mereka hanya ingin menjawab rasa ingin tahu dengan perasaan yang puas. Seringkali saya tegaskan, mereka hanya menggugah perasaan, bukan akal budi. Contohnya, baru-baru ini Anda pasti dengar, ada yang berpikir
Orang memiliki kekayaan karena menjadi babi ngepet. Dan itu tidak ada buktinya. Tetapi kenapa orang itu kaya? Kami lihat tidak bekerja. Lalu mereka mencoba menjawab rasa ingin tahunya dengan spekulasi atau manipulasi. Membeli babi untuk menunjukkan bahwa kisah itu benar. Itu mitos. Sebagaimana di pantai selatan, banyak orang tenggelam dan tidak ada mayatnya lagi. Rasa keingintahuan kenapa orang itu mati dan menghilang begitu saja. Lalu membuat sang pencerita mitos membuat kisah tentang Nyai Loro Kidul. Lalu dengan demikian, rasa perasaan ingin tahunya terpuaskan. Oh, rupanya mereka bersama Nyai Loro Kidul. Padahal tidak demikian. Ketenggelamannya karena masuk ke dalam satu gua yang berada di bawah air yang tidak bisa mereka keluar dari sana. Masih banyak lagi cerita-cerita yang seperti ini yang kita lihat yang ada di negeri kita. Itu mitos-mitos. Cerita Sangkuriang, ya. Siapa yang kenal dia? Siapa yang saksi matanya? Siapa yang tahu dengan dia? Semua itu hanya kisah-kisah yang dibuat. Tetapi kisah Yesus adalah kisah historis yang nyata. Sebagai pelaku sejarah yang dikenal oleh orang-orang yang mencatat pelaku sejarah itu yang ada dalam perjanjian baru ini. Karena itu fakta-fakta tentang kehidupan Yesus, kebangkitan Yesus tidak dapat disangkal. Berdasarkan alasan-alasan historis. Sebab demikian, kalau memang ada peristiwa-peristiwa mujizat sekalipun, ada saksinya, ada orangnya. Bukan kisah yang dongeng. Dari yang seperti itulah kita menunjukkan bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi. Mari kita lihat, sebab segala sesuatu sudah diawali. Karenanya ditulis sebagaimana bacaan kita tadi. Dikatakan dengan jelas di sini pada ayat yang pertama dari bacaan kita. Yang telah ada sejak semula. Jadi kisah itu memang ada. Ada orangnya. Ada saksinya. Ada dimensi ruang dan waktu. Ada semua. Karena itu dari sejak kelahirannya Yesus dikaitkan dengan tokoh-tokoh sejarah. Ada kaisarnya, ada pencatatannya, semuanya. Ada kotanya. Itu bedanya. Yang dikatakan di sini yang telah kami dengar. Mereka mendengar dari tangan pertama. Tapi bukan itu saja. Yang telah kami lihat dengan mata kami. Itu saksi mata. Yang kami lihat dengan mata kami. Jelas ini semua peristiwa. Memberi makan 5.000 orang. Saksinya banyak, 5.000 orang. Murid-muridnya menyaksikan itu. Karena itu dikatakan yang telah kami saksikan. Mereka melihat sendiri. Mereka saksikan sendiri. Mereka tidak dengar dari orang lain. Yang telah kami raba dengan tangan kami. Jadi ini bukan hanya sesuatu hayalan. Orang halus. Tapi ini nyata. Darah dan daging. Bisa diraba. Bisa dilihat. Tentang firman yang hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi Yesus itu hidup nyata
dapat dilihat oleh orang-orang yang mengenalnya. Bangkit menunjukkan dirinya kepada orang-orang yang kenal dia. Jadi dia tahu. Dicatat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6 dan 8. Ia memperlihatkan dirinya kepada lebih daripada 500 saudara sekaligus. Selanjutnya ia memperlihatkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul-rasul. Kata Paulus, dan yang paling akhir dari semua, ia memperlihatkan diri juga kepadaku. Selain orang banyak, para rasul adalah saksi dari kehidupan Yesus. Yang mati di kayu salib, disalibkan. Ada lembaganya, ada pemerintahannya, ada tanggung jawabnya, ada eksekutornya. Dan dilihat orang banyak. Menyaksikan itu. Dan disaksikan oleh murid-muridnya. Ini gurunya yang tergantung. Bukan orang lain yang disamarkan. Dia kenal betul. Maria menyaksikan ini anaknya. Meskipun dalam kekecewaan, kesedihan yang amat sangat. Tapi dia tahu. Kalau itu bukan Yesus, ada orang yang disamarkan. Tentu mereka tidak sedih. Ada yang berpikir, saya anggap itu sebuah spekulasi. Dia digantikan dengan salah satu muridnya bernama Yudas Iskariot. Siapa saksinya? Mana buktinya? Apa Yudas Iskariot mati? Tergantung di kayu salib. Sebelum mati, apakah Yudas sanggup berkata, Bapa ampunilah mereka? Pasti Yudas akan berkata, hei, bukan ini aku, jangan, kamu salah orang. Tidak ada. Dia melaksanakan misi Bapaknya. Jelas sekali. Pada waktu dia menunjukkan diri kepada murid-muridnya. Dia berkata, inilah, lihatlah. Tanganku, tubuhku. Yang semua ini bekas kayu salib. Peganglah. Maka Thomas memegangnya. Dan setelah itu Thomas berkata, sekarang aku percaya karena aku melihat. Tapi berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Tapi maksudnya orang yang tidak melihat itu adalah orang yang percaya juga apa yang dilihat oleh para rasul. Bukan asal percaya. Karenanya kita ingin melihat bersama-sama. Sebagaimana yang disaksikan oleh para rasul itu. Bahwa Yesus itu betul-betul sungguh-sungguh mati. Dari catatan ini saya ingin mencoba kita melihat. Apa yang dikatakan oleh Lukas. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 3. Mencatat dengan jelas sekali. Tulisan-tulisannya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Dia berbicara dengan Theophilus. Theophilus tahu ada peristiwa itu. Mungkin dia bertanya dengan Lukas. Mengapa itu bisa terjadi? Mengapa sesadis itu? Apa salahnya orang itu? Jadi bukan cerita yang dia tidak tahu diceritakan. Yang dia tahu. Lukas menjawab itu. Dikatakan. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Yang dari semula adalah saksi mata. Saksi mata dan pelayan firman itu. Mereka bersama-sama dengan dia. Lukas berkata, aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama. Dari asal mulanya. Aku mengambil keputusan untuk membukukan dengan teratur bagimu. Jadi orang yang mencatat, setidaknya orang yang menulis itu, dari pelaku sejarah yaitu murid-muridnya sendiri.
yang mengalami, yang hidup bersama dia, dicatat oleh murid-murid rasul-rasul ini, bisa terjadi seperti itu. Dan bisa juga rasul-rasul itu menulis secara langsung. Karenanya dilihat juga sama dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 dan 3. Seperti dia mengatakan, dalam bukuku yang pertama, aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan, diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Karenanya inilah yang diberitakan oleh firman Tuhan. Inilah yang diceritakan. Tuhan kita, Tuhan yang nyata. Menyejarah di dalam sejarah dunia ini. Hadir, ada di tengah-tengah kita. Dikatakan pada ayat yang kedua. Hidup itu telah dinyatakan. Dan kami telah melihat. Dan sekarang kami bersaksi. Memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu nyata. Dia melihat betul. Gurunya mati di kayu salib. Dan bangkit. Dan naik ke surga. Dan percaya dia akan datang kembali. Mereka yakin sekali. Dia tahu ini hidup yang kekal ini peristiwa. Hidup yang kekal itu peristiwa. Bukan sekedar janji atau konsep. Karena itu peristiwa. Peristiwa itu diberitakan. Supaya kita percaya kita juga akan beroleh hidup yang kekal itu. Dan peristiwa itu akan kita alami. Sehingga dikatakan hidup yang kekal yang bersama-sama dengan Bapa yang telah kami nyatakan. Yaitu apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, kami beritakan kepadamu. Itulah pemberitaan rasul-rasul. Itulah pemberitaan Injil. Itulah pemberitaan perjanjian baru. Apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, itu yang kami beritakan. Jadi ini merupakan sebuah peristiwa. Karenanya iman kita adalah iman yang dapat dibuktikan. Sebagai orang Kristen, jangan malas melihat fakta-fakta ini. Supaya kita bisa mengimani dengan sungguh-sungguh, meyakini dengan sungguh-sungguh. Bukan kata orang, bukan katanya. Kalau engkau percaya hanya menurut kata orang, bukan engkau sendiri dan mengimani bahwa itu adalah sebuah peristiwa yang benar-benar nyata dan hidup, bukan abstrak. Itu namanya iman yang dapat dipertanggungjawabkan. Iman yang nalar. Iman yang seperti itu yang ingin kita miliki bersama-sama. Karenanya dikatakan di dalam Lukas 24 ayat 48. 24 ayat 28. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Kamu. Maksudnya orang yang pada waktu itu. Aku menulis ini kata Lukas. Kamu sendiri saksikan semua. Kamu tahu semua kan. Pada zaman orang itu membaca Injil Lukas itu orang itu yang mengalami bersama. Kamu saksikan itu. Itulah kepercayaan iman Kristen. Iman yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika Yesus mati di kayu salib, disaksikan orang banyak. Yesus dikuburkan. Kalau yang tergantung di kayu salib itu, menurut kalau kita mengikuti alur cerita bahwa itu disamarkan. Pada waktu sudah mati dan diturunkan, penyamarannya tentu saja sudah tidak ada. Jelas sekali. Jadi dia mati di kayu salib disaksikan orang banyak.
diturunkan dari kayu salib, disaksikan oleh murid-muridnya dan oleh ibunya, oleh beberapa perempuan yang mengenal dia, dan oleh orang Yahudi yang punya kedudukan di majelis tinggi Yahudi, yaitu Yusuf Arimatea. Dia tahu, dia kenal ini Yesus. Ketika mereka untuk memasuki Sabat dan datang untuk merempah-rempahi mereka, dia tahu semua. Dan ketika dia bangkit menunjukkan kepada orang banyak. Sama halnya, mari kita melihat dulu, meskipun peristiwa itu sudah terjadi, yaitu di dalam Lukas 24, Injil Lukas pasal 24. Mari kita melihat. Lukas 24 ayat 38 dari 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya kamu keraguan-raguan dalam hati kamu?" Apa yang dikatakan Yesus? Lihatlah tanganku, kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Real. Bukan hanya penampakan. Karena itu saya tidak suka dengan pakai kata penampakan. Sebenarnya kata-kata itu sudah bias. Seolah-olah tidak terwujud dengan darah dan daging. Tapi dia memperlihatkan diri dengan jelas, menjadi nyata. Saya lebih suka itu. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dia perlihatkan. Pada waktu itu. Dan itu Yesus, aku yang disalib itu. Kalau bukan dia, Yesus akan berkata, bukan aku, tapi orang lain. Tentu. Tapi cerita tentang dia digantikan, tidak ada saksi dan tidak ada bukti. Bukti yang nyata secara historis adalah seperti diberitakan oleh Injil. Demikianlah yang dikatakan di sini. Bahwa Yesus itu bangkit. Yesus itu hadir di tengah-tengah dunia ini. Jadi saya ingin mengajak. Mari kita mempelajari firman Tuhan ini. Ke depan ini kita lebih mau lagi. Memberikan sebuah pertanggungjawaban tentang iman kita. Kita mempelajari sungguh-sungguh firman Tuhan ini. Kita percaya yang membuka hati adalah Roh Kudus. Baru bisa melihat, percaya itu. Tapi ada kemauan dari kita untuk menyelidikinya, mempercayainya. Firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu adalah yang lebih tajam dan berpedang bermata dua. Yang sanggup menyelidiki ke sedalam-dalamnya dan melihat itu. Saya percaya iman kekristenan adalah iman yang dapat dibuktikan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur. Kami memiliki landasan iman percaya kepada Yesus Kristus. Bukanlah sebuah hayalan, dan bukanlah sebuah mitos. Tapi adalah peristiwa historis yang terjadi sungguh-sungguh. Dan semuanya kami melihat hal-hal yang adikodrati sekalipun mujizat-mujizatnya adalah nyata disaksikan oleh orang banyak. Terima kasih Bapak, karena itu berikanlah di dalam gairah kami untuk mempelajari firman Tuhan. Supaya kami bisa mempertanggungjawabkan iman percaya kami di tengah-tengah dunia ini. Berkati hidup anak-anak-Mu dan berkati kami semua. Karena kami percaya
dengan berkat-Mu itu kehidupan kami akan jauh menjadi lebih baik. Kami ingin mengalami apa yang kami imani. Karena kami ingin senantiasa semua pengalaman iman itu menjadi kekuatan, kesaksian bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini di dalam Kristus Yesus. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami pada pencobaan. Melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Akan sama-sama berikan pujian. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Bapa, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Jemaat Tuhan, tengadahkanlah kedua belah tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Adonai Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu, yakni segala usaha dan pekerjaan. Diberkatilah bakul dan tempat adonanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah suami dan istrimu. Diberkatilah anak menantumu dan cucu-cucumu. Diberkatilah orang tuamu dan saudara-saudaramu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Engkau tidak akan menjadi ekor tetapi kepala. Engkau tidak akan meminta-minta tetapi memberi. Engkau tidak akan mengemis tetapi kaya. Engkau akan menjadi berkat di tengah dunia ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai.
Dan terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti ibadah live streaming Gereja Kemah Abraham. Tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik dan menjauhi kerumunan. Dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan melalui channel saya ini. Pasti Tuhan memberkati karena saudara-saudara sudah mendengarkan firman-Nya selalu. Jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di pemberitaan firman Tuhan selanjutnya. Shalom, terima kasih.